Puji Tuhan, selamat pagi Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kami menyapa seluruh umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mempersiapkan seluruhnya kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan, saling bertatap muka, tetapi kita percaya kita punya Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan tempat, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan setiap orang tua kami, kita mau bersama-sama bersatu hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau angkat satu lagu pujian kita kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Haleluya. Aku
bersekutu dengan Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat ibadah kami pada hari ini, kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan, memuliakan Allah kami yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan melawat seluruh kehidupan kami, bahkan setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji Tuhan, Roh Allah yang memimpin ibadah kami. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah? Haleluya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Dia yang menjamin setiap kehidupan kita. Pemeliharaannya itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau berglori buat Tuhan. Kita mau meninggikan Allah kita yang ajaib itu. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
tempat ini. Roh Kudus dari tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba. saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan kepada Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Sekali lagi rasakan kuasa Allah turunlah. Kuasa Allah turunlah. Amin. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Sekali lagi Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Amin. Tuhan
Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Lebih sungguh lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan setiap pujian-pujian kita pada hari ini. Ya, dalam menyambut hari Pantekosta, hari ke-50 yaitu hari turunnya Roh Kudus, ya kita sedang mengikuti ibadah doa 10 malam di mana sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ya dia menjanjikan seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita, menemani kita, menyertai kita, menolong dan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya lewat doa 10 malam ini kita mau benar-benar mempersiapkan kehidupan kita, memberikan diri kita ini untuk diisi oleh Roh Kudus Allah, supaya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kita dan menjadi bagian setiap umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan kasih Kristus, Saudari Winawati berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sudah menyembah, bahkan bersorak-sorai memuji mengagungkan namamu. Tiba Tuhan pada saat ini Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu mampu memperbarui setiap kehidupan kami. Kuasa firman Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa umat Tuhan, seluruh umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan yang memberkati. Kami percaya Bapa yang baik, bahwa pengurapan, bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tempat mereka masing-masing. Maka untuk itu Bapa yang baik, kami akan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau berkarya pada saat ini Tuhan. Karena kami perlu terus firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan, pengurapan daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga kami dipulihkan, dipuaskan, dimenangkan, sehingga kami menjadi umat pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami semakin kuat melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, siaplah hati kami menyambut kebenaran firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyapa yang di rumah, apa kabar saudara? Saya harap kita semua baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Amin.
Hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita pagi hari ini karena ada pelayanan di tempat lain. Maka dari itu saya menggantikan beliau untuk kita belajar bersama-sama untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini bertepatan dengan pencurahan Roh Kudus. Jadi saya ingin mengupas atau membawa sebuah tema, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita bisa mengerti bersama saudara, Roh Kudus itu adalah konsep pribadi dari Tritunggalnya Tuhan sendiri, ya, dan Roh Kudus adalah pribadi penolong yang memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebelum Tuhan naik ke surga, Dia mengatakan Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain buat kita, amin. Yaitu Roh Kudus itu, ya, Roh Allah atau Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita. Dia menjadi teman yang setia buat kita. Dia menjadi penolong buat kita dikala kita susah maupun kita senang untuk mengiring Tuhan. Dan Roh Kudus, Dia juga memimpin dan menuntun kita agar hidup kita sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Ya, Dia menjadi penghubung bagi kita dan Allah di surga dalam doa-doa kita, ya, bagi kita orang percaya dan bagi orang-orang sekitar dengan Allah sendiri. Nah, peranan Roh Kudus selain menuntun, menghibur, dan menolong dan menjadi teman buat kita, ya, peranan Roh Kudus adalah sebagai meterai buat kita orang percaya. Amin. Meterai orang percaya, karena ketika orang yang percaya, orang yang tidak mengenal Allah kemudian dia percaya kepada Tuhan, dia sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Ya, Roh Kudus tinggal di hidup kita, Roh Kudus tinggal di dalam setiap diri orang percaya. Dan ketika kita mempercaya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, ya, maupun di dalam hidup kita, itu sesuai dan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau juga. Karena ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita ada kontrol dari Roh Kudus itu sendiri, maka hidup kita akan, amin, hidup kita akan terarah, hidup kita akan terpimpin, hidup kita akan sejalan dengan apa yang Tuhan mau, ya. Kita dibimbing, kita dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri, ya. Bagi hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Boleh pakai mic-nya juga enggak apa-apa. Ya, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Semuanya telah kukatakan kepadamu, ya, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi melalui ayat kita di atas tadi, saudara, kita bisa mengerti bagaimana pentingnya keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penting, ya, saya katakan penting adalah yang pertama, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, garis bawahi mengajarkan, saudara, di ayat 26 tadi. Ya. Roh Kudus mengajarkan, yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kedua, Dia mengingatkan kita, saudara. Ya, Dia mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan katakan, tentang pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan katakan buat kita. Ya, di sini kita bisa melihat peranan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan orang percaya sangatlah hal-hal yang harus dimiliki atau penting buat kita orang-orang percaya. Bahkan Yesus mengatakan dalam Alkitab di ayat yang lain di Matius 12 maksud saya ayat 31 dikatakan seperti ini. Matius
12 ayat 31. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penolakan kita terhadap Roh Kudus adalah suatu kesalahan yang fatal, saudara, ketika kita tidak mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Adalah hal yang fatal, ya. Ketika kita menghujat atau menolak Roh Kudus, ya, itu tidak akan diampuni, saudara. Nah, ini adalah hal yang sangat penting buat kita mengerti bersama di hari ini, di pagi ini, bagaimana kehidupan orang percaya bukan hanya ditandai dengan dia percaya dengan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Tapi bagaimana hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara, bagaimana hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, dia mau diarahkan, dia mau dibimbing, dia mau dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Dan di ayat yang lain, di Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 14, bisa dibuka bersama. Dikatakan di sana seperti ini, saudara. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya. Orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak Allah. Otomatis kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi anaknya Allah, kita juga harus mau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Tidak mau berjalan dengan kehidupan kita sendiri, tidak mau berjalan dengan kemauan kita sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus di setiap harinya. Amin. Kita gandeng Roh Kudus, kita berjalan berdampingan dengan Roh Kudus, kita bersama-sama, ya, sama seperti sejoli yang berjalan bersama-sama ketika mereka saling mencintai, seperti itu. Dan kita juga harus seperti itu dengan Roh Kudus, berjalan bersama-sama untuk kita menjalani hidup bersama-sama dengan Roh Kudus itu sendiri, ya. Ayat ini dikatakan adalah bukti bagaimana pentingnya kita untuk menerima dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita mau menerima dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, ya. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Amin. Biarkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Tapi mungkin di tengah-tengah kehidupan kita ada di antara kita juga yang ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ada masalah, ada problem, ada sesuatu hal yang mengusik hati kita, ya, kita berjalan bersama-sama dengan egonya kita atau dengan jalan pemikiran kita, dan kita tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ketika ada masalah, kita melakukan hal yang lain dan tidak bertanya kepada Roh Kudus, apakah ini benar dilakukan atau tidak, dan lain sebagainya. Dan ketika kita mungkin marah kepada orang, seperti beberapa waktu lalu di malam pertama kalau nggak salah, ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika kita marah sama orang, ya, kita menghujat orang, kita marah-marah, kita maki dengan orang. Satu saat kita tidak lama kemudian kita berpikir, apakah kita salah atau benar seperti ini. Nah, di hati nurani kita yang paling dalam ada bisikan, kamu salah dan lain sebagainya. Itulah cara kerjanya Roh Kudus, itulah Dia, yaitu Roh Kudus sendiri yang menegur kita, ya, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan tuntunannya Tuhan, ya. Kalau orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya juga harus mengasihi manusia dan sesama kita. Amin. Dan selanjutnya, saudara, bagaimana supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, ya. Tadi saya katakan kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kita berdampingan, kita bergandengan tangan, kita dibimbing dan kita dituntun, ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu? Oke, kita buka ayat yang tadi, kita baca bersama-sama sampai ayat 17. Ya, boleh bantu saya? Roma 8 ayat 14 sampai 17, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ayo, sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lanjut.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus, Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, puji Tuhan. Nah, ayat 15 mengatakan seperti ini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah, ya. Ketika kita menerima roh Allah di dalam kehidupan kita, ya, nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa gentar lagi dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi ada jawaban yang Tuhan kasih ketika Roh Kudus ada di hidup kita. Dia memberikan roh keberanian buat kita. Karena kita anak Allah, lebih dari apapun di dunia ini, ya, anak Allah adalah lambang daripada orang percaya. Amin. Ya. Jadi dikatakan di ayat selanjutnya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita adalah anak dan kita adalah ahli warisnya. Ya. Ketika roh Allah memimpin kita, dikatakan di firman Tuhan, mintalah apa saja, ya, yang kamu inginkan, maka Tuhan akan memberikan. Nah, hari-hari ini kita mau sama-sama meminta kepada Tuhan untuk kita terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Terus dipimpin oleh Roh Kudus, terus dipenuhkan daripada kehausan kita, ya, sampai meluap-luap. Di firman Tuhan mengatakan, ya, supaya apa? Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ya, kita akan menjadi anak-anak Allah dan kita bisa menyebarkan berkat buat orang lain. Kita bisa menjadi saksi buat orang lain, ya. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam. Galatia 5 ayat 19. Ini adalah contoh orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 19 sampai 21, ya. Ya. Kita baca bersama-sama, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini adalah contoh di mana orang yang mungkin dahulunya belum percaya, ya, dia hidup berdasarkan keinginan dagingnya dia, ya. Dan Paulus mengatakan di ayat yang ke-16 dalam Galatia 5, dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging, ya. Nah, ketika kita hidup oleh roh, ya, maka hal-hal yang tadi kita baca di atas itu adalah hal-hal kedagingan kita, itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, karena orang dipimpin oleh roh hidupnya teratur dan tertata dengan rapi. Amin, saudara. Jadi pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena hidup kita adalah seperti surat yang terbuka. Orang bisa lihat kita, orang bisa nilai kita, dan bagaimana kita itu mati, saudara. Jadi Roh Kudus, ya, hidup oleh roh, kita tidak menuruti daging kita. Tapi sebaliknya, dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan seperti ini. Galatia 5 ayat 22, 23, ini adalah hal yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya ketika kita sudah menerima Roh Kudus, ketika kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, adalah hal seperti ini. 2, 3, baca bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ada hal-hal yang Tuhan janjikan buat kita, ya, yaitu ketika kita hidup dalam Roh Kudus, kita hidup juga berbuah oleh Roh itu sendiri. Amin. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Ini adalah
kehidupan kita yang jauh daripada negatif ya, ketika kita menerima Roh Kudus dan ketika menerima Roh Kudus dan menuntun hidup kita di dalam keseharian kita. Jadi saudara, Paulus mengatakan jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ya, ayat 25 coba bisa sama-sama dibuka. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kalau kita sudah mau dipimpin oleh Roh, jangan biarkan hidup kita kembali ke kubangan yang lama, hidup kita kembali ke hal-hal yang lama, yang duniawi. Tetapi hidup kita haruslah mau dipimpin oleh Roh itu sendiri, ya, untuk menuju kepada kebaikan dan mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Jadi ada yang tersirat di dalam ayat ini, saudara, kita bisa lihat bersama. Di ayat 25 ini ada tersirat, saya mau dapatkan dua hal. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu loh adalah hal yang sangat vital, saudara. Ya, amin. Adalah hal yang sangat penting. Jadi sehingga kita harus menerima Roh Kudus, harus menerima pencurahan Roh Kudus, harus menerima pekerjaan Roh Kudus, harus menerima tuntunan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena apa? Hidup di dunia ini semakin lama semakin jahat, hidup di dunia ini semakin lama semakin tidak karu-karuan, semakin tidak baik. Dan orang-orang percayalah yang kebanyakan akan sering diracuni, diganggu dan dilemahkan. Ya, ketika kita ada Roh Kudus, ada kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menepis itu semua. Amin, saudara. Ada kekuatan untuk kita mengelakkan diri daripada hal-hal itu. Nah, hal yang kedua kita harus hidup oleh Roh, yaitu dengan cara kita menggantikan perbuatan daging yang tadi yang kita sudah kita baca, menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah Roh itu sendiri. Jadi ketika orang sudah menerima Roh Kudus, itu dia juga bisa menghasilkan buah-buah Roh yang tadi saya katakan, ya. Baru kemudian setelah itu kita bisa sampai kepada tahapan yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ketika kita mengerti, menyadari bahwa Roh Kudus penting, ya, dan kita menyadari kita harus menggantikan hidup kita yang lama menjadi yang baru, ya, dalam perbuatan Roh itu sendiri, kita akan mengerti, ya, bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hidup yang sangat enak, ya, sangat nyaman, ya. Kesimpulannya seperti ini, saudara. Kesimpulannya seperti ini. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi kita orang percaya. Karena menjadi sebuah benteng bagi kita, menjadi pertahanan bagi kita, menjadi hal yang membuat kita jauh daripada hal-hal negatif pimpin dari hari ke hari, ya, untuk kita bisa menerima jamahan Roh Kudus itu sendiri. Lalu ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah suatu keharusan, itu adalah upaya bagaimana kita menyadari bahwa peranan Roh Kudus juga penting bagi kita, sehingga kita harus menerima dan kita harus hidup di dalam Roh itu sendiri, ya. Hidup di dalam Roh itu sendiri. Nah, saudara, pagi hari ini firman Tuhan memberikan kita sebuah pengingat, ya, bagaimana orang percaya bukan hanya sampai di titik percaya, orang percaya bukan hanya sampai di titik dia bisa menerima Tuhan dan dia bisa membawa seisi keluarganya untuk dia menerima Tuhan ke gereja dan lain sebagainya, tapi orang percaya juga harus menerima yaitu pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Pekerjaan dari Tuhan yaitu apa? Menerima Roh Kudus, ya. Dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ingat saudara, peranan Roh Kudus buat kita bukan hanya sekedar dia mendampingi, tapi dia juga membimbing dan mengarahkan kita. Nah, hidup kita yang akan terarah inilah yang Tuhan inginkan buat kita. Dan ketika kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa membawa teman-teman kita bisa membawa orang-orang percaya itu kepada kesempurnaan kualitas diri kita masing-masing. Amin, saudara. Jadi sampai kepada kesempurnaan kualitas diri kita ini, kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kesempurnaan pencapaian daripada rencana Tuhan, rencana Bapa, dan kesempurnaan daripada kemuliaan Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini biarlah terus kita mau dipimpin oleh Roh Kudus
dan mau dipenuhkan oleh Roh Kudus dan menerima jamahan Roh Kudus supaya hidup kita dipimpin dan dibimbing serta dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus adalah suatu hal yang sangat besar buat kita ketika Tuhan meninggalkan Roh Kudusnya buat kita. Ya, yang dijanjikan adalah penghibur itu ada di tengah-tengah hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar firman Tuhan menjadi berkat buat kita pagi hari ini dan terus memberkati kita dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami kepada Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati saudara untuk menerima Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi katakan
katakan dengan sungguh, jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan gak lihat tempat di mana kita berada saudara. Tuhan bisa jamah kita di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih buat janji Tuhan. Penghibur Tuhan kasih kepada kami. Penolong Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu saudara. Mari buka hidupmu. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami. Penuhi Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami. Penuhi Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, oh, jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Allah yang baik, syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, kami diberlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami merasa dikuatkan oleh hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau menguatkan kami, Engkau mengubahkan kami, Engkau menghiburkan kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga sampai siang hari ini, kami tahu itu karena Tuhan ada bersama dengan kami. Anugerah-Mu yang besar memampukan kami. Kalau kami boleh berdiri hingga sampai pagi hari ini, baik hamba-Mu dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, itu semua karena anugerah-Mu. Roh Kudus yang luar biasa, Kau sudah memampukan kami hingga kami ada pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa menguatkan kehidupan kami, menghiburkan kami. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, sungguh kami perlu Engkau.
Kami perlu pimpinan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat Roh Kudus yang telah hadir di dalam kehidupan kami. Menjadi doa dan harapan kami Tuhan, sampai 10 hari ke depan. Bahkan bukan hanya ini saja Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Disitulah letak kekuatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terus pakai kehidupan hamba-Mu, sudah menjadi berkat bagi kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan berkati kehidupannya, pakai kehidupannya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah turut bersama-sama dengan kami, mengikuti acara ibadah kami Tuhan hingga sampai selesainya. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami. Kami rindu Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jiwa lama, jiwa baru, simpatisan dengan gereja kami. Tuhan berkati mereka semua. Dalam setiap usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan mampukan kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, melalui hari-hari kami ini bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup kami setiap hari, Tuhan memberkati dan Tuhan mengadakannya. Engkau sang pemelihara yang luar biasa. Engkau akan pelihara kehidupan kami semua, dan kami tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan terima berkat Tuhan pada saat siang hari ini. Teringat akan Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami. Dalam pelayanannya di GBDI Pelita, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap terima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, penghiburan, kekuatan yang melimpah. Datangnya dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita semua. Mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap terima berkat Tuhan pada saat siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa terima kasih.